Hai, selamat datang di alur cerita film Al-Fahri Telki. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan tentang usaha seorang manusia biasa melawan manusia setengah dewa. Film ini berjudul Awatus Edisi, rilis pada tahun 2021. Biar tidak terlalu lama, yuk kita langsung masuk dalam alur ceritanya. Terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya kamu juga harus aktifkan bel notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan update dari channel ini. Thank you. Film diawali seorang pria paruh baya yang bernama Kwon Min yang terbangun dari mimpi anehnya. Sesaat kemudian di kejauhan lihat sebuah mobil box yang sedang melaju. Kwon Min yang telah menunggu mobil tersebut kemudian melempari mobil itu dengan batu dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, yang pada akhirnya mobil itu kehilangan keseimbangan dan menabrak tebing. Kwon Min kemudian mendekati mobil tersebut dan memukuli sopir mobil itu yang bernama Yu Chang Hai. Kwon Min kemudian memperlihatkan foto dan mempertanyakan keberadaan anaknya yang telah diculik oleh Yu Chang Hai 6 tahun yang lalu. Namun belum sempat Yu Chang Hai menjawab, Kwon Min dipukuli oleh rekan si sopir yang seketika membuat tubuhnya ambruk. Saat Kwon Min tidak sadarkan diri, mereka berdua pun kabur. Kwon Min lalu memeriksa isi kontainer mobil tersebut dan setelah dibuka, ternyata terdapat banyak sekali anak kecil yang sedang dikurung. Kwon Min lalu mencari sosok anaknya yang bernama Jusi, tetapi karena tidak menemukan, Kwon Min pun tertunduk lemas. Beberapa saat kemudian polisi datang. Para polisi menganggap Kwon Min adalah salah satu komplotan penculik anak. Dia pun diamankan dan dibawa ke kota. Di perjalanan Kwon Min kembali bermimpi tentang anaknya, namun tiba-tiba gambaran itu berubah menjadi penampakan sebuah kota aneh di atas awan dan anaknya yang terikat oleh sesuatu. Setelah terbangun, Kwon Min yang berada di mobil polisi dengan tangan diborgol, dia melihat si polisi sedang memegang foto anaknya. Kwon Min lantas memberontak dan mencoba untuk merebut foto tersebut. Kejadian itu membuat borgol Kwon Min terlepas dan si polisi terluka. Ketika polisi lain yang ada di luar mencoba untuk membantu, di seberang jalan Kwon Min melihat seorang wanita menyuruhnya masuk ke dalam mobilnya. Kwon Min lalu berlari dan masuk ke mobil wanita itu. Si wanita kemudian membawa Kwon Min kabur. Dalam perjalanan si wanita yang bernama Tuling secara mengejutkan mengetahui hilangnya anak Kwon Min yang terjadi 6 tahun yang lalu. Di mana sejak saat itu Kwon Min bercerai dengan istri serta menjual rumahnya dan mulai berusaha untuk mencari keberadaan anaknya. Bahkan Turing juga mengetahui tentang mimpi aneh yang sering dialami Kwon Min. Kwon Min yang terkejut mendengar hal itu kemudian meminta Tuling untuk berhenti dan melihat untuk pergi. Akan tetapi ketika Tuling mengatakan bahwa dia bisa membantu Kwon Min untuk menemukan anaknya, Kwon Min pun mengerungkan niatnya dan kembali ke dalam mobil tersebut. Sementara itu di tengah hutan, seorang pemuda bernama Kong Weng terlihat sedang berlari dari kejaran beberapa orang yang ingin membunuhnya. Akan tetapi pelarian itu pun berhenti karena langkah Kong Weng terhenti di ujung tebing. Dan ketika Kong Weng bersiap untuk diserang, tiba-tiba muncul kakaknya yang datang membantu. Di mana Kong Weng kemudian diminta untuk melarikan diri ke barat sebelum akhirnya didorong dan jatuh ke dalam laut. Kong Wen yang khawatir terhadap kakaknya justru kembali mendaki ke tebing. Akan tetapi ketika sampai, dia mendapati kakaknya telah sekarat. Dan di hadapan matanya, sang kakak kemudian dibunuh oleh si pendeta tua, pemimpin dari pasukan iblis yang mengejarnya. Tidak disangka, si pendeta tua itu juga sekarat. Dia tertusuk pedang di punggungnya. Pendeta tua itu memperingatkan Kong Wen agar tidak macam-macam dengannya, atau Red Min akan memburu Kong Wen sampai ujung dunia dan memenggal kepalanya untuk dijadikan hiasan pohon.
Namun karena emosi, Kong Wen malah mendekat dan menusuk si pendeta tua itu hingga tewas. Kong Wen kemudian mengubur sang kakak serta menancapkan pedang di atas makamnya. Di saat Kong Wen akan pergi, dia mendengar suara-suara aneh. Kong Wen pun kebingungan. Suara itu berkata kalau Kong Wen tidak bisa lari, Dewa Redmane akan mencarinya sampai ujung dunia dan akan membunuh Kong Wen. Mendengar suara itu, Kong Wen menyadari tidak ada gunanya dia berlari lagi. Dia kemudian berbalik dan mencabut pedang di makam kakaknya. Kini Kong Wen membulatkan tekad untuk menghadapi Dewa Redmane yang selama ini mengejarnya, karena mau lari atau tidak, Kong Wen akan tetap mati. Dan ketika Kong Wen melangkah ke timur, tiba-tiba pakaian si pendeta tua terlepas dan mulai menempel pada tubuh Kong Wen. Baju yang kini menyatu dan menghisap darah Kong Wen ternyata memiliki satu mata dan bisa berbicara. Baju tersebut mengaku tertidur selama 40 tahun saat dia menempel di tubuh si pendeta tua karena darah si pendeta tua itu bau. Baju itu memakan darah Kong Wen dan merasa betah karena darah Kong Wen terasa segar. Dan baju itu memilih untuk mengikuti Kong Wen karena tertarik dengan tekad Kong Wen yang berani menentang Redmane yang dianggap sebagai dewa. Sementara itu, Tuling membawa Kuan Ming ke sebuah gedung milik perusahaan Aladdin, di mana pemimpin perusahaan bernama Limo sedang mempresentasikan produk barunya. Tuling kemudian memperlihatkan foto beberapa anak perempuan yang disinyalir salah satunya adalah anak Kuan Ming. Kuan Ming yang sejak 6 tahun lalu kehilangan putrinya, membuat Kuan Ming kesulitan untuk menentukan satu di antara 5 anak yang benar-benar anaknya. Di sini Tuling kemudian mengatakan agar Kuan Ming tidak usah khawatir karena hal itu bisa segera diketahui setelah dilakukan tes DNA. Kuan Ming kemudian mempertanyakan kapan tes itu dilakukan dan berapa biayanya. Namun, Tuling justru terdiam. Kemudian Tuling menyetel sebuah siaran streaming seorang pemuda yang sedang membacakan sebuah novel ciptaannya. Pemuda itu bernama Lu Kong Wen. Lu Kong Wen menceritakan kisah pemuda yang ingin melawan seorang dewa. Ternyata penampakan Kong Wen yang sedang berlari dari kejaran beberapa orang yang ingin membunuhnya adalah cerita dari novel yang diceritakan oleh pemuda itu. Mendengar cerita itu, Kuan Ming teringat sesuatu. Cerita itu mirip dengan apa yang ada dalam mimpinya. Hingga ketika Lu Kong Wen menceritakan tentang karakter bernama Redmane yang merasakan kesakitan di kepala karena luka lama yang entah kenapa tiba-tiba terasa. Pimpinan grup Aladdin Limo juga merasakan pusing kepala yang sangat berat hingga tumbang. Tuling kemudian masuk ke ruang pemulihan untuk memeriksa keadaan bosnya. Di sana Limo kemudian menyuruh Tuling untuk tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Tuling pun segera menemui Kuan Ming dan meminta agar Kuan Ming membunuh si pembuat novel yaitu Lu Kong Wen jika dia ingin bertemu anaknya kembali. Karena setiap kali Lu Kong Wen membuat cerita mengenai karakter bernama Redmane yang sedang mengalami sakit, hal itu secara bersamaan berdampak pada kondisi Limo. Walaupun sangat sulit untuk diterima akal, namun hal itu benar-benar terjadi dan Limo percaya hal itu 100%. Awalnya Kuan Ming sempat meragukan tindakannya, akan tetapi Tuling meyakinkan Kuan Ming untuk menggunakan kemampuannya yang mampu melempar batu dengan kekuatan serta kecepatan yang luar biasa. Bersamaan dengan itu, Tuling menunjukkan video mengenai beberapa orang dengan kemampuan lebih seperti tidak merasakan sakit serta mampu mengeluarkan arus listrik dari tubuhnya. Dan Kuan Ming diberi waktu untuk membunuh Lu Kong Wen sebelum dia berhasil menyelesaikan novelnya dalam waktu 3 hari. Pada akhirnya Kuan Ming pun menerima tawaran itu semata-mata agar bisa bertemu kembali dengan anaknya. Sementara di novel, Kuan Ming naiki kapal melintasi badai menuju kota awan. Pemuda penulis novel itu kemudian mengakhiri ceritanya. Lu Kong Wen yang kehabisan ide untuk melanjutkan ceritanya memutuskan untuk jalan-jalan. Ternyata Kuan Ming juga sudah ada di sana dan menunggu saat yang tepat agar bisa melakukan tugasnya. Kuan Ming terus mengikuti Lu Kong Wen mulai dari bermain sepak bola serta makan siang dan terakhir ikut masuk ke dalam sebuah perpustakaan tua. Di dalam perpustakaan ternyata Lu Kong Wen malah memperhatikan Kuan Ming. Lu Kong Wen ternyata telah menyadari dari awal kalau Kuan Ming telah mengikutinya. Lu Kong Wen mendekati Kuan Ming dan bertanya kenapa dia mengikutinya.
Kuan Ming yang kebingungan berkata kalau dia adalah fan Lu Kongwen. Lu Kongwen pun gira mendengarnya. Akhirnya ada yang ngefans sama dia. Tidak lama kemudian Kuan Ming mendapatkan telepon dari Tu Ling yang menegur Kuan Ming karena tidak segera melakukan tugasnya. Di waktu yang sama, Lu Kongwen terlihat pergi dari perpustakaan itu yang lantas membuat Kuan Ming menutup telepon Tu Ling dan bergegas untuk mengikuti Lu Kongwen. Di tengah perjalanan, Kuan Ming yang kembali menerima telepon dari Tu Ling segera menanyakan bagian cerita mengenai listrik bayihan yang sama sekali tidak dia ketahui. Namun Tu Ling menolak memberitahu cerita tersebut dan lantas membuat Kuan Ming menanyakan sendiri pada Lu Kongwen. Akan tetapi belum sempat Lu Kongwen menjawab, tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arah mereka. Beruntung Lu Kongwen segera mendorong Kuan Ming yang membuat mereka terlempar ke bawah tangga dan mereka pun lolos dari kecelakaan itu. Si sopir yang merasa bersalah meminta maaf pada mereka dan bermaksud memanggil polisi untuk mendamaikan situasi. Namun sadar kalau dia adalah buronan, Kuan Ming kemudian kabur. Lu Kongwen pun kebingungan. Di bawah, Lu Kongwen melihat buku diari milik Kuan Ming. Lu Kongwen lalu membaca buku itu yang berisi tentang mimpi Kuan Ming mengenai penampakan kota awan di mimpinya. Lu Kongwen pun kaget. Dia merasa apa yang ditulis Kuan Ming sangat mirip dengan gambaran kota awan yang ada di novelnya. Tulisan Kuan Ming menginspirasi Kongwen untuk melanjutkan ceritanya. Kembali ke dunia novel, di mana Kongwen saat itu berada di distrik Naga Kota Awan yang sedang mengadakan acara karnaval yang sangat meriah. Dan dari informasi seorang pria tua, Kongwen pun mengetahui bahwa acara ini dilakukan untuk menyembah Dewa Redman. Kongwen pun melangkah ke ujung karnaval, akan tetapi bukan bertemu dengan Redman. Kongwen malah hanya mendapati patungnya saja. Di sini Kongwen menyadari bahwa acara ini bukan sebuah karnaval, melainkan sebuah perang. Semua penduduk distrik Naga membawa berbagai persenjataan untuk perang. Karena menurut Bajo yang dapat berbicara, Kota Awan terdiri dari 18 distrik dan Dewa Redman memerintahkan distrik-distrik itu untuk saling berperang hingga tinggal satu distrik terkuat yang akan menguasai Kota Awan. Singkat cerita, dari perang tersebut, distrik Baihan pun runtuh. Para penduduk distrik Naga mulai merampas serta membunuh para penduduk distrik Baihan. Kongwen yang selamat dari perang sangat mengecam atas tindakan ini. Tidak lama kemudian beberapa kavaleri merah berkuda datang sambil meniup trompetnya. Orang-orang pun bersujud ketakutan dengan kedatangan mereka. Kongwen yang melihat bendera lambang Redman lantas mengikuti perginya kavaleri merah itu. Sedangkan orang-orang yang di sekitar mulai berhamburan untuk menyelamatkan diri sambil mengatakan bahwa hari mulai gelap. Kembali ke dunia nyata di mana Kuan Ming yang terbangun mendapati Tu Ling telah berada di ruangannya. Di mana Tu Ling kemudian mulai menghajar dan menenggelamkan Kuan Ming ke dalam bak mandi. Aksi itu juga disaksikan oleh Limu. Beruntungnya Tu Ling tidak sampai membunuh Kuan Ming. Tidak lama kemudian mereka mendapat telepon dari resepsionis yang mengatakan ada seorang bernama Lu Kongwen yang sedang menunggu Kuan Ming di depan hotel. Lu Kongwen ke sana untuk mengembalikan buku catatan milik Kuan Ming yang sebelumnya terjatuh. Dalam kesempatan ini, Kuan Ming minta Lu Kongwen untuk mengajaknya ke sebuah tempat yang sepi. Di perjalanan, Lu Kongwen mengatakan bahwa dia telah memperbaharui cerita novelnya berkat inspirasi dari catatan milik Kuan Ming. Di sini, Lu Kongwen juga mulai menceritakan kehidupannya, di mana ketika dia mulai menulis novel sejak 6 tahun lalu, kejadian pahit terus menimpanya, dimulai dari pacarnya pergi dan gelar diplomanya dibatalkan. Untuk itu dia sangat kesulitan mencari pekerjaan. Baginya hal itu tidaklah masalah karena ada novel yang harus dia tulis. Namun, ada sedikit rasa bersalah kepada sang ibu. Mendengar hal itu, Kuan Ming lantas menasihati Lu Kongwen agar berhenti menulis novel karena tidak ada harapan. Akan tetapi Lu Kongwen tidak mempedulikan anggapan apapun yang diucapkan orang lain karena dia memiliki keyakinan
bahwa selama dia masih menulis novel, dirinya pasti akan berarti. Langkah mereka berdua pun berlanjut hingga sampai di suatu tempat. Lu Kongwen mendengar sesuatu. Di sini dia mulai mendapatkan inspirasi. Namun karena tidak membawa buku, Lu Kongwen kemudian menggunakan buku catatan milik Kwame untuk mulai menulis cerita berikutnya. Kembali ke dunia novel, di mana Kongwen yang kelelahan mengikuti pasukan kavaleri mendapati seorang anak kecil perempuan yang sedang berusaha membawa tubuh saudaranya. Kongwen kemudian mendekati gadis itu yang sempat mengancam dengan pisau agar tidak mendekat. Namun karena Kongwen hanya melakukan pengecekan terhadap tubuh saudaranya yang ternyata telah meninggal, gadis itu lantas menurunkan pisaunya. Kongwen juga membantu si gadis untuk menguburkan saudaranya, dan dari gadis itu juga Kongwen mengetahui bahwa pasukan kavaleri merah yang sebelumnya muncul adalah pasukan pribadi Redman, di mana ketika perang tidak lagi terjadi, pasukan itu akan keluar dan meniupkan trompetnya sebelum matahari tenggelam sebagai pertanda bahwa jam malam telah diperlakukan. Dan mulai saat itu juga tidak ada yang boleh keluar malam hari, karena mereka pasti akan mati. Setelah acara penguburan itu, si gadis meniup serilingnya dengan nada mengalun indah. Karena terlalu hanyut dalam permainan seriling itu, mereka pun baru menyadari bahwa matahari mulai tenggelam. Kan tetapi sudah terlambat untuk mereka, karena di ujung jalan di balik sinar senja, sosok kavaleri merah telah datang dengan kapak besarnya. Kongwen kemudian berusaha membawa si gadis kecil untuk kabur dari kejaran kavaleri merah itu. Di tengah perjalanan, Kongwen mencoba menggendong si gadis tersebut. Namun, karena gadis itu sadar bahwa berat badannya akan memperlambat langkah Kongwen, Kongwen pun mengganti gadis yang digendongnya dengan tumpukan jerami. Hingga ketika kavaler itu berhasil meraih gendongan Kongwen yang ternyata adalah tumpukan jerami, saat itu juga membuatnya kebingungan. Dan Kongwen mengambil kesempatan itu untuk menyerang kepala kavaleri itu. Walaupun serangannya berhasil menembus pelindung kepala, namun sayangnya hanya memberikan goresan luka kecil di wajah kavaleri tersebut. Akibatnya si kavaleri merah menendang dan bersiap membunuhnya. Di waktu yang sama, si gadis kecil mencoba mengalihkan perhatian kavaleri merah itu. Dan ketika si kavaleri merah mulai mengarah mendekati gadis kecil, tiba-tiba langkahnya terhenti dan tubuhnya tidak lagi bisa bergerak. Kembali ke dunia nyata di mana Lu Kongwen yang masih sibuk menulis, membuat Kwame mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya. Dengan sembunyi di balik batu, dia mulai melempar Lu Kongwen yang pada akhirnya membuat Lu Kongwen jatuh. Kwame kemudian mendekati Lu Kongwen untuk memastikan kematiannya. Namun karena Lu Kongwen masih telat bergerak, Kwame berniat untuk segera mengakhirinya dengan sebongkah batu. Dan karena sebenarnya Kwame tak kuasa melakukan hal ini, dia lantas menyanyikan lagu yang pernah dia buat untuk anaknya sambil bersiap untuk membunuh Lu Kongwen. Namun di saat itu juga, tiba-tiba dari kejauhan, Kwame mendengar lagu yang sama yang sedang dinyanyikan oleh orang lain. Lantas, Kwame bergegas untuk mencari sumber suara itu yang ternyata berasal dari seorang anak laki-laki. Kwame yang terheran-heran pun mempertanyakan dari mana anak itu mempelajari lagu tersebut. Namun karena Kwame terkesan memaksa, hal itu lantas membuat si anak tersebut ketakutan dan lari. Kwame yang mengejar anak itu tanpa sengaja kembali bertemu dengan Yu Changhai. Di sini terjadi pertarungan antara Kwame melawan Yu Changhai bersama komplotannya.